Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Motor. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua dan juga untuk siswa-siswi SMK Ma'arif NU 1 Wanasari. Di sini saya akan menangani kendaraan dengan keluhan mesin hidup mesin hidup, tapi kendaraan itu berat untuk dijalankan ataupun tidak bisa dijalankan. Hal seperti ini itu biasanya pada motor matic itu ada kerusakan di bagian bibel ya. Bibel itu kan seperti rantai yang menyalurkan tenaga ya dari putaran mesin menuju ke roda ya, agar berputar. Cuma orangnya itu bilang bibel udah ganti ya, bibelnya udah diganti, tapi kok nggak mau dijalankan ya, padahal mesin hidup tapi digas itu kayak berat ataupun tidak mau jalan. Nah, di sini itu terlihat ya, pada bagian kampas ganda itu sudah tipis dan malah sudah pecah ya. Ini diakibatkan karena tidak ada yang namanya pembatas antara kanvas ya dengan bahan aluminium ini. Jadi bahan pada bagian kampas ganda di aluminiumnya itu langsung bergesekan ataupun bertabrakan secara langsung dengan komponen lonceng ya ataupun rumah gandanya ya. Orangnya sih pas pertama datang itu ngomongnya pas di standar 2 ya, itu diputar rodanya itu keras ya. Saya kira itu remnya, cuman tadi mesin langsung tak hidupkan, dinyalakan ya, terus rodanya di sini diputar itu enggak terlalu keras ya, ataupun aman lah untuk di bagian rem. Langsung saya bongkar di bagian CVT ya. Saya mau lihat apakah ya benar ganti bibel. Bibel sudah diganti ya, cuma di bagian ini ya yang terlihat pecah, yang tertutup di bagian lonceng ya. Pertama membuka pada bagian DVD itu saya melihat ada bekas serpian seperti ini ya. Mungkin ini lelehan yang terkena antar gesekan pada bagian ini ya. Ini sudah kena ya dengan kampas gandanya. Ini kampasnya sudah habis, makanya langsung bertabrakan dengan bagian loncengnya ya. Kenapa bisa pecah? Karena tidak ada bahan ataupun tekstur yang empuk ya pada bagian komponen ini. Ini kalau misalkan masih ada kampasnya, otomatis daya tabrak ataupun daya tekan yang didapatkan dari kampas ganda di sini itu bisa diminimalisir ya, karena bentuk dari serat kampasnya itu yang empuk. Tapi kalau ini udah habis ya udah bisa bertabrakan secara langsung ya dengan bagian loncengnya, dan ini langsung pecah ya. Cuman untuk pecahannya itu sudah menjadi seperti lelehan-lelehan dan berbentuk seperti ini ya. Ini langsung berbentuk bundar karena mengikuti dari gaya gesek yang didapatkan dari sini. Dan kemungkinan roda yang orangnya itu pas diputarkan berat itu karena adanya pergerakan dari lonceng ini ya, yang terhambat dengan bahan yang ini ya. Jadi lonceng seperti ini ada bahan yang menghambat, jadi putarannya itu berat ya. Jadi bukan dari bagian rem ya, ini dari bagian kampas gandanya ya. Ini harus diganti pada bagian ini, diganti
Dan di sini ya, untuk bagian kulit depan itu sudah terdapat goresan-goresan dari hasil ini ya. Bahan aluminium ini pada semua nih ya. Jadi untuk kalian ya, jangan sampai kampas ganda itu sampai habis. Ini gak tipis banget tapi nggak diganti. Jadi kan jarak antara kampas sama bagian ini itu terlalu lebar ya. Ini terlalu lebar. Jadi kalau misalkan pas mesin itu dihentak ataupun digas secara langsung, otomatis adanya daya hentak yang didapatkan dari kampas ya dengan bagian lonceng ini tak ya, otomatis bisa mengakibatkan yang namanya bahan ini itu pecah. Oke ya, ini kita coba untuk bongkar dan ini terlihat ya serpian-serpiannya ya, pecahan-pecahan dari kampas ganda. Nih, kita lepas. Oke ya, dapat dilihat di sini ya, ini pecah semua ya, karena apa, kampasnya ini udah tipis, jadi itu sudah tidak empuk ya. Kalau misalkan terjadi yang namanya tumbukan antara kampas sama bahan lonceng ini kalau misalkan kampas ini udah habis ya udah, otomatis terkenanya langsung dari bahan ini ya, karena jaraknya terlalu renggang ya. Kita lepas dulu untuk bagian ini. Hati-hati ya untuk pelepasan ini, itu harus hati-hati. Iya. Nah, ini akibat gesekan yang berlebihan ya, jadi panas yang didapatkan juga akan melelehkan pada bagian bahan aluminium dan plastik ya. Di sini itu ada bekas plastik yang leleh ya, entah ini bekas dari apa, dan pegasnya pun itu sudah terlalu pendek ya. Ini pegas terlalu pendek ya, karena mungkin terlalu panas dan adanya gaya tekan, jadi dia itu berubah untuk bentuknya ya. Di sini ya dapat dilihat sampai berwarna biru ya. Ini berwarna biru ya, di sini berwarna biru, mungkin terlalu panas ya, sangat panas. Apa ini bekas cat? Nah, kenapa bisa pecah seperti ini ya? Kita lihat jaraknya ya, jaraknya itu sudah sangat lebar ya, jadi otomatis ketika kita melakukan proses gas ya, maka pada bagian ini itu akan langsung loncat dan menekan pada bagian lonceng tok ya. Otomatis di sini itu terjadi yang namanya tabrakan yang secara kuat, lebih kuat tabrakannya, jadi ini pecah
Nah, makanya buat kalian ya, untuk perawatan kendaraan ini biasanya kalau udah tipis itu kadang ada yang diganjal ya, tapi masih mending kita ganti ya. Ini bahan asli dari pabrikannya, belum pernah diganti ya, pun bisa sampai pecah. Oke, kita lepas ya. Hati-hati untuk melepas ini, jangan sampai sepi pengunci hilang ya. Biasanya ini loncat ya, dan entah hilang kemana. Oke, ini nanti ganti kampas ganda, dan entah ini pegasnya ukurannya berapa, nanti kita ukur dulu ya. Dan di sini loncengnya sudah baret ya, nanti coba diamplas dulu. Untuk puli depan untuk puli depan oke. Untuk kulit depan seperti ini ya, akibat adanya serpihan-serpihan yang loncat dari bahan aluminium yang pecahan dari kampas ganda di sini ya. Ini akan merusak pada bagian puli di sini ya. Nanti ini kita coba haluskan dengan cara diamplas ya. Untuk vibel yang katanya ganti ya udah diganti ya, cuman mungkin mekaniknya itu enggak memperhatikan untuk perawatan secara keseluruhan, ataupun mungkin sudah disuruh ganti tapi yang punya itu enggak mau ya. Itu juga bisa saja terjadi ya. Kadang ada mekanik yang ini sudah harus ganti nih, tapi yang punya kendaraan itu enggak mau. Oke, untuk bagian ini ya, ini masih aman ya, goyangnya itu tidak berlebihan. Pada bagian roller ya, ini mungkin langsung ganti satu set ya sama vibel. Oke, jadi nanti tinggal kita tanyakan dulu sama yang punya kendaraan mau ganti ini saja
ya, atau ini juga ya. Ini karena mungkin panas jadi agak lebih pendek ya, kita tekan. Nanti kita perhaluskan pada bagian puli-pulinya ini rusak ya, nanti dihaluskan dulu ya. Terus tadi puli ini sama, nah ini juga udah kena karena adanya serpihan-serpihan yang didapatkan dari bahan pecahan aluminium ya. Ini pecahnya itu sudah tidak pecah berbentuk seperti ini ya, sudah tidak berbentuk seperti ini karena adanya gaya gesek yang didapatkan dari pergerakan kampas dengan lonceng ya, sampai leleh dan bentuknya seperti ini ya. Itu saking panasnya ya. Kita yang tadi bentuknya seperti ini sudah berbentuk mengikuti lingkar dari yang namanya lonceng. Oke, buat kalian yang tidak mau terlalu banyak untuk kerusakan dari kendaraan, servislah kendaraan kalian itu dengan baik ya, ataupun rutin ya, minimal oli mesin lah ya. Terus untuk bagian ini coba sering ditanyakan ke mekaniknya apakah pada bagian komponen di sini itu sudah ada yang perlu diganti atau belum ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.